Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah kepada skeleton pada karang yang harus kita ketahui pada kerangka karang. Karang ini yang bagian yang terbesarnya itu adalah kerangka, yaitu yang di bagian bawahnya. Sementara yang hidupnya hanya tipis sekali bagian atas. Jadi makanya kalau kita berdiri di karang atau kita pegang karang itu jadi bagaikan batu yang eh, sangat keras. Kita mulai dari kosta dulu ya. Kosta yaitu struktur skeleton yang terletak di luar koralit yang berjajar secara melingkar ya. Kemudian kita mulai dari koralit. Koralit yaitu struktur skeleton dari satu individu kulit. Jadi koralit adalah struktur skeleton dari sebuah polip. Koralit ini adalah kalau dia dibungkus oleh tisunya, dia menjadi polip ya. Ini adalah satu buah polip. Kemudian koralit adalah keseluruhan daripada polip ini. Keseluruhan dari koralit ini adalah keseluruhan dari satu polip, yaitu struktur skeleton dari satu individu polip. Kemudian kosta tadi adalah skeleton yang terletak di luar koralit yang berjajar secara melingkar. Dia berjajar secara melingkar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Dia yang kita lihat ini adalah separuh daripada koralit. Skeleton daripada karang ini. Jadi separuh daripada koralit yang dibagi dua sehingga kelihatan seperti ini ya. Bentuknya sebetulnya bulat, tetapi kita lihat hanya separuh. Kemudian septa atau kalau dalam bentuk tunggalnya adalah septum, yaitu struktur skeleton yang berbentuk lempengan tersusun secara tegak, secara radial. Itu namanya septa ya. Septa ini dia tersusun tegak. Kemudian kolumella yaitu struktur skeleton yang berada di tengah daripada koralit. Koralit adalah ini tadi ya. Kemudian yang bagian tengah ini. Kemudian lempeng dasar itu dasar daripada skeleton ini. Kemudian pali adalah struktur skeleton yang merupakan kelanjutan dari septa yang dekat dengan pusat mulut. Pennisteum skeleton di antara koralit. Kalau bagian yang hidupnya kita namakan nanti koralit. Kemudian prolum itu struktur skeleton secara keseluruhan dari karang. Jadi struktur skeleton ini secara keseluruhan daripada karang. Jadi pada dasarnya adalah keseluruhan ini pada karang itu prolum. Kemudian koralit tadi ini dia koralit yang saya katakan tadi adalah struktur skeleton secara keseluruhan dari polip ya, satu polip. Kemudian kali yaitu permukaan atas daripada karang, itu permukaan atas ini. Jadi kalau di sini ini dia, jadi dia sebetulnya melingkar bulat seperti ini ya.
Oke, itu dasar daripada ke istilah yang ya harus kita pahami daripada karangan. Jadi kalau seandainya kita ingin mengidentifikasi karangan ini bisa dari mengkaji dari lapisan kerangka daripada karang. Tapi kesulitannya dalam mengidentifikasi kerangkanya ini, kalau dia dipengaruhi juga oleh kedalaman dari perairan. Apa sebab seandainya semakin dalam perairannya itu karang ini akan semakin melebar dia. Kemudian semakin ke permukaan dia semakin kelihatan bentuk aslinya sehingga karang ini dia akan mengalami perubahan dengan terjadinya perubahan kedalaman pada kedalaman daripada air. Jadi yang terbaik itu tetap kita lakukan itu melalui genetik pada dasarnya. Ini dia skeleton daripada karang. Ini adalah yang ini adalah ini. Ini maksudnya skeleton ini untuk menunjukkan perkembangan daripada polip. Polip itu dia mempunyai ukuran yang terbesar. Jadi umpamanya ini dia. Jadi setelah dia sebesar ini, dia akan membelah dia umpamanya ini. Setelah itu dia membelah. Jadi kita lihat ini dia. Ini kalau setelah sampai ukuran terbesar daripada polip, koralit, kalau di skeleton itu adalah namanya koralit. Setelah sampai ukuran terbesar ini, dia akan membelah. Jadi teknik pembelahan daripada karang itu ada dua. Jadi teknik pembelahan daripada kalau pada skeleton itu adalah koralit. Koralit ini adalah dua, yaitu intra-tentacular budding dan extra-tentacular budding. Yang ini adalah intra-tentacular budding. Intra-tentacular. Dia maksudnya begini, umpamanya ini ada dua polip ya. Polip ini ada dua. Tapi dia tumbuh daripada polip yang dia akan berkembang. Umpamanya dari satu polip menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ribuan dia. Jadi pembesaran daripada ini kan koloni. Jadi koloni ini dia membesar dengan menambah dari jumlah polipnya itu. Apa sebab jumlah polipnya itu dia memiliki ukuran maksimal. Akan tetapi ukuran daripada koloni itu tidak maksimal. Jadi makanya dia sampai ribuan jumlahnya. Jadi untuk mencapai jumlah ribuan itu dia melakukan pembelahan. Jadi pembelahan atau melakukan perkembangbiakan, yaitu secara generatif. Jadi umpamanya dia dalam bentuk bulat ini. Bentuk bulat ini dia akan menjadi membelah dia seperti ini. Jadi dia membelah seperti ini. Nah, inilah yang kita lihat pada gambar ini. Ini yang dikatakan intra-tentacular budding. Jadi pertambahan koralit yang baru yaitu dari dalam koralit yang sudah ada. Jadi dia setelah dia terpisah dari ini, dia akan tumbuh menjadi ini dia. Nomornya seperti ini. Jadi setelah dia membesar, ini akan menjadi begini, kemudian tumbuh dia terakhir menjadi begini. Jadi
Seperti ini dia. Ini yang intratengkular baring ya. Kemudian yang ini ada berapa sih spesies, ada Phangia ini, kemudian ada ini mungkin dari kelompok aranya seperti Porites ya, seperti kerangka skeleton dari Porites. Yang ini Galaksia. Galaksia ini jelas polipnya. Ini. Saya lupa tadi yang dikatakan polip itu ini dia. Jadi ini tadi, ini satu polip. Jadi yang kita lihat di atas tadi, yang ini adalah seperti ini dia. Kita potong dia ini nih. Nah, seperti ini dipotong seperti ini dia. Jadi separuh yang kita lihat. Yang tadi, yang ini. Kemudian setelah dipotong yang seperti ini separuh, akan kelihatanlah seperti ini. Ya. Kemudian yang ini. Nah, jadi dia berbeda setiap polip ini koralit ini berbeda dia. Kalau ini jarang-jarang deh. Jadi koralit yang baru itu biasanya model Fabia ini. Jadi tumbuh dia seperti ini dia. Ini yang dikatakan polip baru. Yang polip koralit. Kalau jadi koralit ini seperti ini dia tumbuhnya, dia jarang-jarang. Kemudian apabila tumbuh koralit baru, dia umpamanya seperti ini. Seperti ini yang baru. Kemudian apabila dia tumbuh dan membesar, dia memiliki ukuran terbesar ini kira-kira seperti ini. Ini ukuran yang terbesar. Kemudian apabila tumbuh polip baru, dia seperti ini. Dia akan tumbuh umpamanya di sini dia. Dia tidak tumbuh dari dalam daripada ini. Model ini tadi dari dalam. Dikatakan intentacula baring. Kemudian kalau seandainya di luar ya, kalau ini di luar daripada ini, di sini dia terpisah sama sekali, dikatakan dengan extratentacular baring. Apa itu karang? Walau karang selalu menimbulkan kesalahpahaman apakah batu atau tumbuhan yang pada dasarnya terdiri dari makhluk yang berukuran kecil ya, berupa hewan yang rapuh yang disebut dengan polip atau polip pada karang. Bila manusia mengungkapkan karang, maka mereka akan mengacu pada hewan berukuran kecil yang sebagian besar di belakang tubuhnya ditopang oleh skeleton. Jadi yang ini tadi, nah ini yang skeletonnya itu. Jadi skeleton ini jadi sesuai dengan bentuknya. Karang terdiri dari ratusan spesies dan dibagi menjadi dua, yaitu hard coral dan soft coral. Yang ini tadi yang saya tunjukkan ini adalah hard coral, bukan soft coral. Yang soft coral adalah diantaranya adalah sea anemone. Pertumbuhan hard coral dalam bentuk koloni merupakan arsitek terumbu karang. Jadi yang bentuk berkoloni itu yang banyak. Sementara yang bentuk soliter ini dia hanya satu. Ini juga satu. Ini boleh satu, boleh dua ya. Tapi ini positif satu dia. Satu koralit. Ini satu koralit. Kalau ini banyak koralit. Nanti akan menjadi banyak polip dia. Ini yang dikatakan polip ini ya. Kemudian ini.
Termasuk spesies seperti karang otak dan karang Elkhones, Elkhorn skeleton hard coral terbuat dari kalsium karbonat yang dikenal sebagai limestone, substrat yang keras bahkan menjadi batu dia. Kemudian tadi kita bercerita masalah koralit pada karang, yaitu skeleton pada karang. Sekarang kita berpindah kepada anatomi yang hidup daripada karang. Mulai dari mulut yaitu terletak di tengah-tengah oral disc di bagian atas setiap polip. Di atas daripada koralit itu yang hidupnya yaitu adalah polip dia yang dikelilingi oleh tentakel. Polip karang yang paling tua dalam suatu koloni ada kalanya berjumlah lebih dari satu, namun polip yang kedua dan seterusnya dalam suatu koloni akan tetap berjumlah satu, seperti yang terjadi pada koloni karang yang normal. Jadi ada kalanya ya, polip utama daripada karang itu ada kalanya lebih dari satu polip. Dia umpamanya melahirkan anak, anaknya itu namanya planula. Planula ini ada kalanya dia kembar. Kembar ini yang kembar yang berdempetan adalah yang aboralnya, sementara oralnya yang terpisah. Jadi model gini. Kemudian apabila oralnya itu panjang, biasanya dia akan tumbuh mulutnya itu menjadi dua, tetapi kalau dia naik sedikit pada gini, biasanya lama-lama dia akan menyatu. Tapi seandainya lebih dari dua, biasanya 2 sampai 4 ya, itu nanti bisa kita temukan. Dia biasanya kalau dia menjadi gini, itu dia akan tumbuh menjadi 2 mulut ya. Mulutnya 2, akan tapi laboralnya 1, oralnya 2 atau sampai 4 ya, itu dia boleh jadi dia akan menjadi 2 yang polip primernya, akan tetapi yang sekundernya dan seterusnya akan menjadi normal. Jadi polip yang memiliki mulut lebih dari 1 ini berasal dari planula karang abnormal. Jadi sama saja dengan manusia, ada yang abnormal, ada yang normal, ada yang berdempet siam, kemudian ada yang berdempet saja, kemudian bisa dipisahkan ya. Yang memiliki oral lebih dari 1 atau berasal dari kelompok planula yang bercabang. Jadi selalu kita sebut ya planula yang bercabang. Oral disc dan peristom ya. Oral disc merupakan bagian yang mendatar di sekitar mulut. Nah, jadi bagian yang mendatar ini yang dikatakan dengan oral disc. Sementara peristom yaitu adalah bagian tepi daripada oral disc pada sisi mulut. Jadi sisi mulut ini yang dikatakan peristom. Sementara yang ini, yang di bagian ini adalah oral disc. Kemudian yang ini tadi bagian yang sudah kita ceritakan ya, koralit, kalips, dan sebagainya. Kemudian nematosit. Nematosit ini terdapat di bagian epidermis yang bersentuhan dengan air. Jadi di sini dia. Ini adalah tentakel. Di seluruh tentakel ini ada koralit, ada nematosit. Dan di ujung daripada tentakel ini dinamakan akropor. Yaitu akropor itu di mana nematosit yang terbanyak itu di ujung daripada tentakel, itu yang dinamakan akropor. Kemudian
Ectoderm yaitu bagian keluar. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa nematosid itu terdapat di ectoderm atau epidermis. Kemudian kelenteron, ini kelenteron yang saya katakan ini dia. Kemudian ini adalah endoderm, kemudian endosimbion. Jadi simbion zooxanthella itu terdapat di bagian endoderm atau gastrodermisnya. Lanjut dengan stomadeum. Stomadeum atau oral tube itu juga disebut kerongkongan atau paring yang merupakan saluran pendek yang menghubungkan mulut dengan rongga daripada perut. Jadi ini, jadi kerongkongan itu pendek, jadi pendek sekali, kemudian langsung ke rongga perut. Kemudian paring. Paring ini pada karang umumnya berukuran pendek, tetapi pada kelompok Goniopora dan Albivora itu berukuran lebih panjang ya, dan memungkinkan tentakel bisa lebih jauh dari skeleton untuk menangkap mangsanya atau makanan. Sebab dia itu yang Goniopora dan Albivora ini dia bisa memanjang. Jadi udah begini dia. Kalau kita lihat di laut itu bisa ya. Kalau dipegang dia akan menguncup dia. Kemudian kelenteron merupakan rongga tubuh sebagai alat kelanjutan dari kerongkongan. Jadi ini dia. Kemudian kelenteron itu berfungsi sebagai alat pencernaan dan sirkulasi zat cair dan udara untuk respirasi dan nutrisi. Di dalam rongga tubuh itu dijumpai mesenteri, filamen yang berfungsi sebagai usus pada hewan karang. Jadi kelenteron ini berbeda dengan mesenteri filamen ya. Mesenteri filamen yaitu merupakan usus daripada karang. Tentakel tumbuh memanjang dari bagian oral disc sebagai perpanjangan dari mesenteri yang di bagian dalam tubuh. Kemudian berjumlah 1 atau 2 lingkaran yang mengelilingi mulut pada bagian oral disc sebagai kelompok dari hexacoralia ya, itu biasanya 12 atau dia kelipatan daripada 6. Kemudian sebagian besar jenis karang memiliki tentakel yang bisa berkontraksi atau dapat menarik dan menjulurkan tentakelnya, akan tetapi pada sebagian kecil jenis karang juga ditemukan tidak bisa berkontraksi seperti yang ditemukan pada karang Stephanophylla, Pungia Cyanthus dan Euphilia. Jadi dia tidak bisa berdasarnya berkontraksi. Sebagian kecil jenis karang tentakel hanya berukuran sangat kecil dan bahkan belum sempurna. Kemudian ada juga tentakel tersebut aktif dijulurkan pada malam hari saat karang mencari mangsa, sementara di siang hari dia masuk ke dalam rongga daripada rangkanya. Akan tetapi sebagian kecil karang juga ada yang aktif pada siang hari dan pada malam hari menarik tentakel ke dalam rongga tubuhnya. Itu diantaranya ini adalah Albivora, yaitu Albivora japonica ya. Dia aktif pada siang hari, sementara spesies yang lain dia aktif pada malam hari. Kalau Albivora japonica ini aktifnya siang hari, sehingga dia kita akan melihat ya Albivora ini seperti bunga dia. Sementara kalau yang bentuk lainnya dia kalau siang hari dia menguncup,
Tetapi kalau dia malam, dia akan mengembang, dia akan keluar dia. Kemudian lapisan Calicoblas merupakan lapisan yang terdapat di bawah ozon atau di bawah quenosa, dan di bawahnya ditemukan skeleton yang disebut dengan costa di dalam bentuk kembangnya costae. Kemudian costa ini merupakan perpanjangan septa yang tumbuh melewati dinding koralit. Kemudian mesenteri. Mesenteri merupakan lempengan jaringan tisu karang yang berdiri tegak yang bersentuhan dengan oral disc di bagian dalam dan dinding kolum, yaitu dinamakan korum wall. Jadi mesenteri tadi, mesenteri, kemudian ada mesenterial filament. Tadi kita bercerita masalah mesenteri filament. Kalau ini adalah usus mesenteri filament ini. Kemudian kalau mesenteri merupakan lempengan jaringan tisu karang yang tegak lurus yang bersentuhan dengan oral disc bagian dalam dari dinding kolum ya. Jadi kalau kita lihat ini dia mesenteri yang garis ini, kemudian ini, kemudian ini dia. Ini dikatakan mesenteri. Kalau ini adalah mesenterial filament. Ini usus, kemudian ini adalah alat reproduksi daripada karang. Jadi kalau di mesenteri ini tempat berkembangnya gamet daripada karang. Apakah dia jantan? Kalau jantan itu spermanya akan berkumpul di sini. Di sini. Kalau betina tentu dia sini. Tapi pada dasarnya karang ini banyak yang hermafrodit ya. Nanti akan kita bahas di bagian yang lain. Pada bagian atas mungkin bersentuhan atau tidak bersentuhan dengan stomadium, dan pada bagian sisi bawah, bagian bawah umumnya tergantung. Mesenteri merupakan organ yang sangat vital dalam suatu polip, kelompok anthozoa yang dilengkapi dengan filamen sebagai organ pencernaan, absorpsi, ekskresi, dan tempat berkembangnya gamet. Jadi itu yang saya katakan tadi. Kemudian mesenteri berbeda dengan bagian tubuh karang lainnya karena hanya terdiri dari dua lapisan, yaitu jaringan endodermis dan mesoglea. Jadi jaringan itu ada dua, seperti ini dia. Jadi ada dua lapisan endodermis atau gastrodermis. Jadi seperti ini dia, dua, kemudian dibatasi oleh mesoglea. Kemudian mesenteri tersusun secara radial di dalam polip yang pada bagian atau bersentuhan dengan oral disc dan dengan sisi dinding polip menuju ke basal plate. Kemudian mesenteri tumbuh melebar ke arah sisi dalam polip yang dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu complete mesenteri dan incomplete mesenteri. Jadi bisa dicerna ya, incomplete dan complete. Kemudian yang complete mesenteri adalah mesenteri yang tumbuh melebar dari dinding polip sampai bersentuhan dengan stomadium, dan sebaliknya incomplete mesenteri adalah mesenteri yang tumbuh melebar dari sisi dinding polip bagian dalam tetapi tidak sampai bersentuhan dengan stomadium. Jadi pada dasarnya harus mahasiswa mengetahui ya, mesenteri itu adalah tadi yang lempengan yang berdiri tegak. Ini yang kita ceritakan adalah bagian yang hidupnya. Kalau tadi di awal itu bagian yang matinya, yaitu skeletonnya. Yang ini bagian yang hidupnya. Itu mesenteri namanya. Jadi berbeda dengan mesenteri filament. Mesenteri filament adalah ususnya. Sedikit di bawah stramadium di bagian mesenteri ditemukan filament-filament seperti per atau coil tumbuh memanjang di dalam kolenteron yang disebut dengan mesentery filament atau mesentery filament.